adalah yang pertama, kata Rasulullah SAW, ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nih punya hati yang keras ya Rasulullah, bawaannya ngamuk aja Rasulullah, bawaannya marah, bawaannya emosi, bawaannya egois, gimana, apa kira-kira obatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah langsung menjawab dengan hadisnya, idza aradta talyinah qalbika fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau ingin hatimu tidak keras lagi, kalau ingin hatimu lunak, lemah lembut lagi, maka fatimil miskin, berikan sering-seringlah kasih makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan seringlah usap kepala anak yatim. Jadi kalau sekarang bapak punya saudara, punya kawan, punya ipar, punya sepupu, bawanya ngamuk aja, sekali nengok meja, asik namu dibanting aja meja, entah apa gitu. Sekali HP, nelpon, entah apa, tiba-tiba HP-nya dibanting. Memang luar biasa, marah aja kerjaannya, bawahnya mau ngamuk. Maka caranya kasih makan fakir miskin, samperin panti-panti jompo, janda-janda yang tak punya suami, yang sudah tak punya anak, kasih makan, ajak makan bareng. Makanya banyak kan orang-orang itu ngajak makan bareng dengan anak yatim, datang ke panti asuhan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak Ustaz? Ada 200 Pak. Bagaimana Pak? Ngasih 200? Enggak, 5 bungkus saja. Oh, gaya-gayaan aja bilang 200, oh saya kasih. Nah, biasanya orang tuh masuk ke panti asuhan Pak, pengen makan. Ada orang kaya, bawa nasi padang, pokoknya bawa kolak. Dia pengen makan sama anak yatim. Kenapa? Ini akan melunakkan hati kita. Hati yang keras, ngeyel, tak bisa dinasihati, bawaannya emosi, bawaannya ngamuk, maka sering-seringlah bersedekah. Kenapa? Karena memberikan makan kepada fakir miskin dan mengusap anak yatim itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala yang banyak, tapi membuat kita menjadi lemah lembut, bertutur kata yang baik. Nah, ini salah satu yang pertama. Makanya di situ disebutkan fa'at wa'atimut ta'am, berikan makan, maka engkau akan masuk ke surga, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Lalu yang kedua, keutamaan sedekah, kata Rasulullah, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Salah satunya bisa menolak musibah, bala, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen dijauhi dari penyakit, dijauhi dari keburukan, dijauhi dari bala, musibah, sering-seringlah bersedekah. Tentu sedekahnya sesuai kadar. Kalau sedekahnya 100, yang sembuh mungkin demam, pilek, batuk. Nah, kalau pengen sembuh penyakit kronis, kasihlah 10 juta ke Baitus Salam. Mungkin insya Allah jantung koroner sembuh, asam urat, asam lambung, prostat, gagal ginjal. Kalau pengen tambah banyak penyakit yang disembuhkan, maka sering-seringlah bersedekah. Jadi kalau kita sedekah cuma 5.000, ya mungkin penyakit kudis, kurap, pano itu sembuh. Nah, kalau semakin banyak kita sedekah, maka semakin besar penyakit yang akan disembuhkan. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian sedekah itu juga tadfa'u maitatasu, sedekah itu menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini penting. Kalau pengen kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sering-seringlah bersedekah. Karena bersedekah ini bukan hanya di akhirat saja, di dunia kita dilipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah satu saja, maka diumpamakan oleh Allah ada 700 biji yang akan tumbuh. Berarti kalau 1000 menurut matematika Allah ada dilipat gandakan menjadi 700.000. Di dunia dilipat gandakan 700 kali. Dikubur, Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Dikubur, kalau ingin terbebas dari siksa kubur, kita sering bersedekah. Dan yang terakhir di akhirat, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi, setiap orang itu akan bernaung dalam sedekahnya. Dalam semasa hidupnya, kalau dia hanya bersedekah 200-300 ribu, berarti naungan kita macam triplek. Bapak, triplek berapa harga sekarang? Ada sekitar 200-300. Berarti kalau kita dalam seumur hidup hanya 200, berarti naungan kita triplek. Kena matahari 10 hari, melepuh dia. Tapi kalau kita pernah bikin masjid, cor-coran yang menaungi kita. Makanya mumpung nih ada di depan kita Masjid Baitus Salam, sering-seringlah, berapapun, 1000 pun boleh, 2000 boleh. Bahkan sedekah itu didoakan malaikat. Ma min yaumin sujudil ibadu
illa ja'al malakani yanzilani. Ada orang setiap subuh bangun sehat dia, bangun dari tidur sehat dia. Lalu kemudian diutuslah satu malaikat mendampingi dia. Malaikat yang pertama, apa kata malaikat? Allahumma ati mumfikon khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah di waktu pagi hari mudah-mudahan dikasih ganti. Yang kedua malaikatnya adil Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pagi hari tidak bersedekah mudah-mudahan hartanya binasa. Binasa itu gimana Pak Ustadz? Perasaan tetangga saya tak pernah sholat, tak pernah sedekah, semakin kaya Pak Ustadz. Rumahnya mewah, mobilnya mewah. Itu boleh jadi bukan nikmat, tapi memang nikmat, tapi berbalut laknat. Namanya istidraj. Allah bikin dia kaya, Allah bikin dia hidupnya tenang, perutnya kenyang, keadaannya dia senang, tapi ternyata sebenarnya dia adalah tipuan dari Allah. Sa'umli lahum inna kaidi matin. Sesungguhnya aku tipu mereka sebagaimana mereka juga menipuku. Kenapa menipu? Dia katanya Islam, dia katanya beriman, tapi tak pernah sholat. Tapi aku uji, aku kasih nikmat yang banyak. Jadi kita nih Pak, mengukur orang sukses itu bukan karena kayanya. Jadi jangan pernah berkeluh kesah. Saya ini sholat terus, saya sering kajian, saya sering zikir, tapi kenapa saya nggak kaya-kaya? Sementara orang itu tak pernah sholat tambah kaya. Kita sholat, kita beribadah kan bukan untuk kaya. Kenapa? Karena kaya bukan sebuah kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya, hartanya berlimpah, hidupnya tak tenang. Tiba-tiba duduk di meja hijau, diadili, padahal ratusan miliar. Rupanya koruptor. Jadi jangan dianggap sholat itu pengen kaya, sedekah itu pengen kaya, ngaji Al-Quran pengen kaya. Semuanya berharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan Allah akan kasih. Meskipun di dunia kita tidak dikasih, tapi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin besar. Allah simpan nikmat yang diberikan kepada kita di surga, di mana mata tak bisa melihat, kuping tak bisa mendengar, hati pun tak bisa merasakan nikmat seperti apa itu, nikmat yang ada dalam surga. Wa ma'im maskubi wa fakiyatin kasiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ada buah-buahan yang tak pernah putus, panen terus. Ada makanan yang tak pernah basi. Ada minuman, kalau kita minum telaga Kausar, satu teguk selamanya kita tidak akan pernah haus. Tak sibuk kita cari minum lagi, karena kita minum di telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW. Jadi sedekah ini luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah kita semua ini gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita semuanya juga suka dengan bersedekah, karena selain mendapatkan pahala, menyembuhkan penyakit. Dan yang ketiga, wasilul arham. Kalau ingin masuk surga, tadkhulul jannata bisalam.